Oke guys, kembali lagi di channel Moses TV. Salam kutak-katik dari gua. Oke, jadi di hari ini ini kita ngomongnya berarti tanggal berapa ngomong? Di tanggal 1 Januari ini kita di channel Moses TV itu ada konten baru yaitu podcast Hayatubun Family. Podcast Hayatubun Family ini adalah podcast saya bersama dua kakak saya. Jadi podcast keluarga Hayatubun lah gitu. Dan di sini sudah ada Kak Yuli. Iya, saya Yuli Hertubun. Dan juga ada Kak Ita. Kita Hayatubun. Asik. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih kakak-kakak nih? Podcast hari ini nih kita nih. 2020 balik, Iya. 2021 maju. Maju. Oke. Bagus. Jadi maju mundur. Iya, mundur maju sebenarnya. Mundur maju. Oh iya benar. Benar. Dan sebenarnya podcast ini tuh kita udah lama ya rencananya ya untuk buat podcast ini ya Iya, sebenarnya. ketemuannya susah. Iya, Ini soalnya benar. lagi masa karantina, yang satu nggak pulang-pulang kayak Nah, Bang itu Toib. dia kayak Bang Toib tuh. Tidak pulang-pulang dan sekali ya pulang langsung lah kita tag ini buat podcast ya Hayatubun Family ini gitu. Nah, kita menurut teman-teman salah. Menurut masing-masing bisa. Menurut masing-masing gimana nih tahun 2020? Menurut kalian apa yang terjadi? Apa yang membuat kalian berpengaruh di dalam kehidupan kalian masing-masing dengan peristiwa corona di tahun ini? 2020 Dampaknya bagi kalian. 2020 dampaknya kuliah online, Ajar online. ngajar online, kuliah online. Tapi bener deh kalau soal kuliah online tuh kayak kurang dapet aja gitu. Karena bahannya nggak Iya kayak nggak kurang kayak. kepegang sama Iya dosen. benar. Jadi kayak gimana sih kalau dia terlalu banyak tugas, jadi kayak cuma kayak membebankan mahasiswa aja. Mungkin itu bisa dibilang pembalasan dosen ke kita kali ya. Biasanya kan kita kalau kuliah online ada yang tidur, ada yang apa ya. Sekarang pas pakai V-Class jadi tugas mulu. Itu kalau mahasiswa ya. Kalau kerja gua adalah ngajar. Nah, kalau ngajar online itu buat gua lebih rempong. Tuh. Karena materi belajar yang harus gua siapin itu gua harus mikir gimana caranya yang biasa manual, yaitu paper gua harus pindahin ke gak manual, alias gua harus bikin media belajar yang dalam artian Desain. kayak video pembelajaran atau apapun, dan itu kerasa beda banget ya. Jadi kalau Moses bilang Moses dari sisi murid, gua dari sisi guru. Betul itu. Asli itu gentor. Gempor. Gentor Apa tuh? Bedanya gempor sama gentor apa guys? 11-12 guys, hampir sama. Mungkin beda daerah beda sebutan. Iya. Biasanya gitu, beda daerah beda sebutan kita. Iya. Terus karena gua nggak langsung berhadapan sama murid gua bisa matiin kamera, mute mikrofon, terus gua nggak tahu posisi dia di mana. Betul, Wah, betul. sopan ya. Nah, terus gua harus, bukan masalah nggak sopan ya, gua nggak pernah bilang murid gua yang matiin kamera sama off mikrofon itu nggak sopan, karena Oke. kalau dilihat dari sisi murid bete juga guys. Betul, iya Kalau benar. belajar secara offline, lo mau di dalam kelas 3 jam pun murid pasti dengan senang hati, kita juga senang. Iya. Tapi kalau online lo kebayangkan cuma tatap-tatapan lewat kamera, tuh harus nonton video pembelajaran yang harusnya sih asik. Kalau udah kelamaan bete juga kali guys. Benar, udah bete, mata sakit mungkin Iya, ya, layar perih, HP oh. iya. Gila itu sinar apa tuh HP lah atau komputer itu apa namanya, radiasi itu perih. Dia mungkin Mantap juga perih kok. Iya, duduk doang ya. Iya. Makanya kalau dari sisi siswa nih, mahasiswa nih, kita kadang-kadang suka sering tiduran gitu, Iya, kan bisa benar. matiin. Makanya matiin kamera. Iya, jadi kayak aduh. Gimana juga, tapi sebenarnya kita juga nggak enak juga sama dosennya kan, maksudnya. Tapi ada juga yang dosennya maksudnya kayak jenuh banget gitu loh. Maksudnya dia jenuh banget ngajarinnya. Jadi kayak buat kita kayak udah online, terus udah begini kondisinya, apa dia ngajarnya juga jenuh tuh, kayak aduh sayang banget gitu nggak dapet gitu. Ya maksudnya. kalau kayak Moses itu kan usianya udah mahasiswa kan, jadi Iya. kesadaran belajar atau disiplin belajarnya juga udah datang dari hati gitu, dari Betul, diri sendiri, betul. bahwa memang
Moses dan kawan-kawan sebagai mahasiswa butuh pendidikan. Nah kalau gue ngajarnya anak kelas kecil, Bo, SD ke bawah. Nah lu kebayang nggak mereka mikir pendidikan penting Jangan aja kan belum di tentu. online ya, di offline aja susah ya kan. Iya. Apalagi ke online, aduh makanya itu kayak Itu dari sisi pendidikan. Pendidikan Tapi itu ya. kalau buat hidup kayaknya buat gua 2020 seru banget. Karena asli banyak hal-hal kreatif yang dulu cuma rencana akhirnya terjadi Iya, di tahun benar. 2020. Benar, Ala benar. bisa karena terpaksa Benar. untuk bertahan hidup. Itu menurut gua jadi seru banget. Iya, mungkin 2020 tuh bukan hanya soal hal negatif yang awal tahun kita udah kena dampak banjir. Ya kan, banjir yang banyak teman-teman. Banjirnya seru ya guys, Iya. itu juga ngerendam hampir seluruh Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dan Bekasi. Dan Bekasi, betul. Kita juga pusing mikirin jalan mau kemana, kena banjir sini, kena banjir. Iya. Teman-teman kita juga ada yang kena banjir gitu kan, kasihan juga. Bahkan saudara kita juga ada yang Jadi terdampak. 1 Januari 2020 udah diawali dengan seru. Maksudnya seru. Di hidup tuh kita benar-benar tertantang untuk survive. Ya gimana dimulai dari banjir di awal tahun. Betul. Ternyata dilanjutkan dengan banjir virus gitu. Nah, itu betul, akhirnya datanglah virus ini. Tapi membuat kita jadi kayak, tapi sisi positif dari virus ini sebenarnya kayak apa yang sebenarnya rencana yang tadi Kak Yuli bilang, yang biasa kita pendem-pendem nih akhirnya bisa nih karena kita punya banyak waktu di rumah aja. Ya satu. Terus kayak ya gue harus survive, gue harus bertahan hidup, ya gue harus keluarin kreativitasnya. Iya, betul. Sama mungkin kita lebih dekat sama keluarga ya. Kayak biasa kan anak mahasiswa tuh jarang banget di rumah. Gue ngerasain gue lebih dekat ke banyak orang. Iya. Karena mau nggak mau nyapa lewat WA. Ya. Mau nggak mau kayak ngajak ngobrol, kan nggak bisa ngobrol langsung, jadi mau nggak mau nyapa lewat WA. Bahkan teman-teman lama yang mungkin kalau pas kerja jarang disapa, terus sekarang punya waktu buat nyapa. Nah itu dia mungkin sisi positifnya dari corona ini ya. Iya. Kalau dari mahasiswa kan orang suka keluyuran, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu jarang banget di rumah. Di rumah udah kayak cuma ngekos, ganti baju, bobo deh balik lagi keluar. Ya sekarang pas ada corona kayak lebih deket aja sama keluarga, jadi lebih tahu lah mungkin. Kayaknya kalau yang itu buat kakak kita yang satu itu juga dia lebih dekat Iya. sama itu ya, sama kos-kosan. Kos-kosannya. Sama kamarnya. Gimana Kak kalau Kakak yang udah nggak pulang berapa bulan nih? Kakak cerita Hayatubun apa Toyib Hayatubun? Nggak pulang-pulang ya? Nah, kalau menurut aku, Masker Kak. oh iya, Iya. buka dulu ya maskernya. Nah, jadinya kalau menurut aku yang ribet adalah ketika Anda kerja di rumah guys. Jadi itu mesti ribet ya, karena kan kita mesti ribet. Jadi harus dibikin ribet, kalaupun simpel dibikin ribet ya guys. Iya. Pokoknya harus ribetin lah, pokoknya nggak boleh simpel. Kenapa mesti ribet? Karena kita mesti tetap walaupun WFH di rumah, report mesti tetap jalan. Betul. Jadi di rumah tuh kita pasti udah mesti bawa printer. Jadi kalau di kantor kan, dia kalau kita mau ambil minum ke dispenser jalan dulu ke pantry. Itu kan kayak ada cupang. Tapi kalau di rumah kayak Ada pergerakan nah, kan? terus duduk sementara di samping kita udah pasti ada gelas dan segala macam dan nah itu yang bisa bikin pegel atau enggak apa ya? Penyakit lain ya kayak. Penyakit lain contohnya adalah ambeien. Nah, duduk mulu ya. Benar, duduk mulu. Nah, itu kalau kita nggak workout tiap hari ya. Tapi itu sebenarnya bahaya guys. Karena walaupun kita mesti keluar, kita mesti bawa alkohol kalau belanja atau enggak face shield lah, hand sanitizer lah, sehingga kulit kita malah jadi kering. Dan akhirnya guys, setelah dipikir-pikir selama kita ada corona ini, Iya. sebenarnya mengajarkan kita juga untuk hidup yang lebih baik dan untuk hidup yang bersih. Karena kan kalau misalnya sebelum ada corona ini kita kadang suka hidup kayak tangan dan segala macam, tapi sementara setelah dikasih ada virus corona ini, sebenarnya itu bagus juga buat kita supaya kita dijaga-jaga tentang kebersihan. Nah, betul. Jadinya kita punya aware sendiri gitu loh. Iya. Bahkan banyak hal yang nggak kepikir, terus tiba-tiba banyak hal yang terpikir, pasti kebersihan kan kepikirkan sama semua orang. Betul. Tapi gara-gara corona jadinya ditindaklanjuti nyata gitu. Nah, iya, Cuma iya. dipikir, nggak cuma dislogankan, nggak cuma dibilang. Sebenarnya slogan cuci tangan,
jaga kebersihan kan kalau di Indonesia luar biasa, bahkan dibilang kebersihan Nah, ngomong-ngomong itu, daripada iman. gimana sih pendapat kakak nih soal melihat orang-orang yang ini kan virus ini, terutama kaitan yang kita tahu kan Kak? Zombie, kalau kata Moses ini zombie, virusnya nggak kelihatan, mau Iya. pakai apa udah Nggak bisa, iya. Jadi gimana sih pendapat kalian terhadap orang-orang yang udah tahu berbahaya nih? Maksudnya kita udah pakai masker, or kita udah bawa hand sanitizer, terus kita pakai. Nah, terus kita ngeliat orang yang kayak cuek-cuek aja, kayak pakai masker tapi cuci tangan nggak dulu deh, atau nggak pakai masker gitu. Gimana sih pendapat kalian soal orang-orang tersebut? Gue nggak tahu, tapi maksud gue apakah mereka lebih keras dari virus ini? Maksud gue apakah mereka kebal sama virus ini? Nah, terutama kan di daerah kita kan nggak terlalu, maksudnya kayak hal tersebut tuh nggak terlalu takut sih, takut, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, maksudnya hidup ya kan. Iya. Nggak ngelawan yang nggak makan, tapi ngelawannya tantangannya. Sebenarnya tergantung gue nggak mau bilang tingkat pendidikan, gue nggak mau bilang karena menurut gue zaman sekarang lo mau sampai S3, S4 pun kalau lo nggak punya kesadaran, nggak punya pemikiran yang positif ya percuma aja sih. Betul. Mendingan orang yang kasarnya cuman sekolah SD tapi dia ngerti bahwa ini virus ganas, ini virus jahat gitu, jadi dia ngikutin protokol aja. Sebenarnya mungkin dia nggak paham tapi dia ngikutin, itu gue lebih respect. Iya, jadi setidaknya ya dia misalnya kayak nggak paham tapi ya udah ya, orang protokol dari pemerintah mungkin gitu ya. Dia juga mungkin dibebani dengan rasa takut, terus akhirnya dia mulai ikut cuci tangan, terus kayak bersih, saya punya hand sanitizer, terus yang paling kelihatan banget sebenarnya pakai masker. Iya, ya minimal iya benar minimal kita bisa lihat dia pakai masker kan, karena droplet itu yang itu bahaya. gue lihat jadi satu keluarganya teman gue itu, dia kalau ada kebaktian ibadah tiap minggu, walaupun dia di rumah itu udah jelas itu keluarga berkeluarga dekat mereka pakai masker ya, untuk menjaga ya sama kita, sama keluarga. Belajar juga sih. Nah, untuk kaitan nih gimana nih tentang pendapat kita tentang orang-orang tersebut gitu? Kalau menurut aku nggak tahu ya, kadang orang itu apakah dia sudah menganggap kebal atau enggak dia kayak sumpah nih guys, gue suka kalau pakai masker. Oke, nggak apa-apa, mungkin udah terbiasa, mungkin nah, udah nempel ya. Udah nempel, ya benar. Salah satunya kalau misalnya ditanya menurut pendapat aku gimana kalau pakai masker. Terus sebenarnya nggak tahu ya, kalau aku sih secara udah otomatis kalau lihat yang kayak gitu gatel aja untuk bilang mas atau mbak atau pak atau bu tolong dipakai dong maskernya, atau enggak kalau orang yang nggak pakai sama sekali kenapa sih nggak pakai masker gitu. Ya itu sih selalu timbul dari diri sendiri untuk ngingetin orang gitu ya kalau kita nggak ketemu. Tapi kalau misalnya kita lihat orang kayak gitu, gue nggak tahu deh itu emang mereka udah menganggap kebal atau enggak udah capek dengan situasi saat ini. Tapi kalau menurut gue pribadi, pakai masker dan cuci tangan dan bawa hand sanitizer atau apa segala macam, makin lama kesini mungkin 9 bulan berarti ya, Maret, ya 9 bulan ini lama-lama ya makin hari itu kayak menurut gue udah otomatis hal-hal yang selalu gue jaga-jaga, kayak masker itu nggak bisa lepas, itu udah otomatis banget. Terus kalau misalnya habis pergi dari mana-mana, terus di kosan kayak semua orang udah ada dari luar atau enggak mereka udah ketemu keluarganya, dan kita balik ke kosan terus kita semua di dalam rumah, kalau keluar kamar keluar dari kamar kita semua pakai masker. Dan itu udah menjadi suatu kebiasaan gitu. Jadi harusnya kita bukan jaga pakai masker atau sanitizer cuci tangan, itu bukan buat kita sendiri sebenarnya, tapi itu kita juga buat kesehatan orang lain juga. Jadi kita peduli satu dengan yang lain gitu kan. Soalnya si corona ini masalahnya adalah antara kita bawa virus buat orang atau orang yang kasih virus buat kita. Ya? Makanya itu kita mesti jaga satu dengan yang lain. Soalnya kan berarti solidaritas dijaga banget kayak gitu ya. Iya emang karena imun orang itu nggak ditahu, even dokter aja dia nggak tahu imun dia lagi capek apa enggak ya. Kecuali kalau misalnya lu mengalami suatu penyakit, lu kayak lu lagi telat makan terus lu berasa aduh gua mual nih, berarti gua mau sakit mah, itu kan lu udah ketahuan. Tapi kalau ini nggak akan ada yang tahu, imun orang nggak ada yang tahu. Nah makanya itu kita mesti sadar sama diri sendiri dan peduli terhadap orang lain gitu. Betul. Nah, ngomongin corona doang, kayaknya selain corona kita banyak juga semua orang juga pasti punya pengalaman sendiri. iya. Bukan cuma dari sisi
how you protect yourself or Iya. jadi kayak kebersihan apa segala macam juga bukan cuman itu, tapi banyak hal ya yang terjadi, Banyak banyak hal yang terjadi di tahun 2020 ini. Tuh, kayak tapi memang benar, memang ya ibaratnya kalau pelakunya tuh ya pelaku utamanya si corona ini nih yang mewarnai tahun 2020 ini gitu maksudnya. Mulai dari sisi pendidikan tadi yang kita udah bilang, Iya. dari sisi guru dan sisi mahasiswa, terus gimana pemerintahan juga berefek. iya betul, pemerintahan juga berefek gitu. Dari sisi kebersihan kita bisa lihat orang-orang mulai peduli gitu tentang kebersihan yang selama ini benar cuma disloganin, cuma dilihat doang kan, Iya. biasanya di lampu merah di mana tuh banyak tuh jalan-jalan raya, sekarang dia lakuin karena ya gara-gara corona ini gitu. Tapi di sisi lain juga banyak juga orang-orang yang kesulitan di masa-masa corona ini ya, termasuk kita ya, kita ngalamin kesulitan tersebut gitu. Nah gimana nih, maksudnya kayak gimana ya? Kalau gue sih di awalnya ngerasa kayak aduh susah banget gitu, tapi lama-lama gue mikir lah ini kan yang susah satu dunia, berarti gue banyak kawan-kawan juga yang susah, jadi kayak tenang sendiri gitu. Ya, jadi Asli di awal sih asli panik Benar, abis, panik karena gila. Iya karena di awal corona kayak semuanya itu langsung diam gitu, maksudnya tutup semua ya kan. Bukan cuma tutup, maksudnya Lockdown. tutup dalam artian mungkin kalau yang pelajar cuman ngerasa oh ya ini ada perubahan dalam sisi pelaksanaan Iya, pendidikan pelaksanaan, gitu. iya. Cuman kalau yang pekerja Kegiatan tuh belajar mengajarnya. asli itu pendapatan juga di lockdown guys. Betul, makanya ya awal-awal langsung semua yang suka tutup, takut kayak gimana gitu. Makanya kan hal tersebut tuh kayak pasti ada bedanya lah ya. Banget ya. kalau beda terasa banget. Terus kayak harus mikir gimana dalam keadaan yang begini satu dunia mengalami. Ngerti sih maksudnya kayak kita nggak sendiri, tapi kan kita juga harus mikir gimana kita survive tapi mental. Iya, karena maksudnya gue di hidup gue selalu berpatokan gue harus mencapai, nggak apa-apa lanjut aja. gue harus survive tapi jangan sampai gue sampai minta-minta. Oke, iya. Maksudnya gue minta-minta, orang itu pasti butuh pertolongan orang lain. Betul. Tapi ketika kita dalam keadaan ini kan tidak cuma kita ya, kita bilang satunya dalam keadaan gue bilang kesulitan aja deh. Dalam keadaan kesulitan yang universal, ya ampun kesulitan yang universal. Terus kita sendiri harus mikirin gimana cara kita bisa bertahan hidup tanpa kita minta-minta. Satu, kalau misalnya kita butuh bantuan finansial di lembaga perbankan, kita tuh harus pintar-pintar hitungnya, jadi kita nggak terlilit utang. Dua, kebutuhan dasar tiap hari kita tuh benar-benar akhirnya Prioritasin ya, mana yang terus kayak penting banget. bisa buka diskusi keluarga loh guys. Iya, Yang iya. mana nih yang harus Duluan ya. yang harus duluan kita penuhi selain makan ya. Gua nggak ngomongin sandang pangan papan, maksudnya ada kebutuhan lain kan, itu sampai bisa diskusi keluarga. Jadi gua rasa pasti setiap orang tahu ini positifnya adalah semua orang jadi lebih kreatif untuk bertahan hidup. Nah, Lo iya. ngerasain sendiri gimana Iya. lo mau jualan tapi lo harus beli dulu barang temen lo supaya prinsipnya barang lo sendiri Kejual. Iya, itu dia. Tapi kasihan ya kalau misalnya ada orang yang di PHK gitu. Iya, Ya, sih. gue setuju. Dari Maksudnya kesulitan perusahaan. Iya. sampai udah parah akhirnya dia harus kehilangan Kehilangan, benar. Kayak, Dan bayangin aja kayak misalnya ada bapak, ibu, anak. Ibunya ibu rumah tangga, terus Iya. bapaknya kerja seorang diri, terus dia di PHK, terus di PHK hari itu, terus kayak esoknya atau bulan depan dia mau makan apa men? sedangkan nyari pekerjaan juga lagi sulit modal banget. makannya udah nggak ada. Iya, Jadi betul. kayak mikirnya mungkin kayak kasihan banget ya. Ya gue mau makan. Tapi iya sih sebenarnya tapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan sisi perusahaannya juga, karena Iya. memang ya perusahaannya juga dalam keadaan yang memang sulit juga. Kita juga nggak bisa bilang kayak ini perusahaan kejam banget nih gini. Apa Iya, orang-orang susah juga.
di PHK, emang kalian gak mikir ya? Kita juga misalnya kalau dari sisi perusahaan ya mungkin bilang ya ini gimana untuk menyelamatkan, mungkin untuk menyelamatkan sebenarnya sama-sama menyelamatkan gitu. Iya, benar. Mungkin saat nanti sudah keadaan sudah membaik Ya. atau mulai naik lagi tuh. Ya. Mungkin pegawai-pegawai yang lama mungkin bisa ditarik lagi gitu. Ya. Iya, mungkin ini untuk menyelamatkan aja sih ya menurut saya. Tapi kayak gimana, serba salah juga sih kalau ngomong kayak gitu. Cuman kan Sebenarnya deh. kalau yang paling parah itu adalah kenapa perusahaan itu mengurangi karyawannya. Betul. Mungkin perusahaan-perusahaan tertentu yang menghasilkan produksi sesuatu. Kan daya beli pasti udah jatuh. Udah berkurang, jatuh habis, itu perusahaan yang paling utama ya. Betul, karena banyak Berarti dari dia- berita juga dari orang ngebatik jadi jualan masker gitu. Iya kan, banyak iya, banget iya, itu iya. nonton berita. Iya. Kalau temen Langsung gua- beralih temen gua profesi dari- cepet banget. Dari ngajar guru sampai jadi penjahit masker. kan? Nah, satu sisi dia kreatif banget Benar. kan? Tapi di satu sisi lo kebayang nggak, maksudnya bantingan setirnya itu Itu jauh, benar. bukan cuman belok guys, ini udah putar 180 derajat ya. Dari ngajar, Kak. Dari ngajar ya? Jadi penjahit masker. Yang biasanya mungkin ngejahit cuma ngejahit baju bolong, Iya, celana bolong. dia tuh Ini jadi sebenarnya- jual. sebenarnya dia tuh masih kursus. Ya kan? Biasanya kan nih baju masih bisa dipakai, jahit lah gitu. Sekarang corona nih, masker nih. Peluang. Wah, enggak, itu luar biasa banget. Dia tuh akhirnya dia bilang, jadi gue makanya gue bilang ini kesulitan universal. Dan tapi ada hal lucu juga yang terjadi ya, banyak. Mau nangis gak jadi dulu gitu, karena bayangin teman gue itu bilang, iya semua murid gue berhenti, soalnya kan dia ngajarnya privat kan. Privat Iya. kan berarti berkunjung. Iya kan. benar, dan Terus- juga murid ya pasti si muridnya juga kesusahan gitu terus ya. si muridnya udah sibuk juga sama online, masa iya privat dia online. Online lagi, iya betul. Nah terus udah gitu dia bilang, ya udah. Ini suaranya kayak gini karena hujan ya. badai. Iya, badai ya. Jangan badai dong. Iya, maksudnya hujan lah. Hujan angin. Ya, Oke. terus dia bilang, ya udahlah. Ini gue yang masih kursus jahit, gue langsung bisa menjahit. Dia otomatis bisa menjahit. Padahal dia masih kursus jahit. Oke. Terus langsung dia produksi masker. Jualannya tuh banyak banget. Ada masker, jualan dodol, donat. Pokoknya langsung bisa segala hal deh. Dan itu apa namanya? Laku banget. Dalam artian laku banget, bener juga dia nggak ambil pusing lagi masalah dia nggak bisa ngajar. Iya. Dia langsung jualan masker dan bener loh, semua orang kan butuh masker. Iya, Terus iya gokilnya gitu tuh. yang lebih lucu lagi, dia langsung pergi, gue nggak tahu dia pergi kemana, ke pengrajin dodol asli Betawi yang Oke. ngaduknya masih pakai wajan gede gitu. Oh, yang ini apa pakai kayu, Iya, pakai kayu. kayak dayung, Iya. dayung. Nah itu nggak disangka, nggak dinyana ya, ternyata orang kita juga pas mungkin kalau nggak diposting online, lu nggak tahu tuh dodol enak gitu. Dan apa yang lebih diuntungkan di tahun 2020, media sosial tuh udah emang udah sarana untuk ini Iya jualan banget, ya. Jadi iya. maksudnya dengan ada corona yang online semua, jadi udah ditopang nih dengan Iya. sosial media yang Iya, luar biasa ya. iya. Dan itu yang itu dia bilang, asli ini kalau tahu dari dulu gue double job deh, ngajar juga jualan juga. Nah, kan benar. Kreativitas kita tuh kayak bermunculan gitu dengan ada corona ini. Kalau bisa karena terpaksanya luar biasa. Luar biasa, ya guys. benar. Akhirnya benar itu kata-katanya. Nah, tapi ada juga nih dari segi lain perusahaan yang membuat karyawannya sebenarnya bukan di PHK, tapi dia berstatus atau dirumahkan. Sementara perusahaan ini tidak bisa bayar di bulan-bulan tertentu. Tetapi ketika 3-4 bulan melewati corona ini, karyawan yang dirumahkan ini dipanggil lagi untuk bekerja karena mereka sudah Iya, benar. mengalami pemulihan. Benar, Itu betul. waktu yang mungkin itu waktu masa awal-awal yang pas lockdown gitu ya, Jakarta lockdown. Nah itu dia dirumahkan tanpa dibayar sesuatu apapun, tanpa dibayar spesial pun, tapi dia tidak di PHK statusnya, cuma dirumahkan. Lalu dipekerjakan lagi setelah 4 atau 5 bulan atau setelah masa PSBB transisi dimulai lagi itu kalau di Jakarta ya. Itu juga ada jadi juga. pembelajaran buat kita yang misalnya di dunia kerja dan aku nanti yang mau terjun di dunia kerja, bahwa kita sebenarnya kalau kerja tuh ya harus sungguh-sungguh gitu, maksudnya nggak males-malesan, nggak apa, karena hal seperti itu kan jadi pertimbangan di dunia kerja gitu kan. Iya, Kenapa bisa di perusahaan. PHK gitu? Iya. Sebenarnya di PHK kan bisa lihat dari sisi kita, balik lagi ke sisi karyawannya kerjanya gimana ya gitu. Kenapa bisa jadi masuk ke dalam kategori PHK nih, masuk orang-orang yang pasti kan ada juga karyawan-karyawan yang dipertahankan oleh perusahaan kan untuk
terus Ya, karena pertimbangan sesuatu Iya. dan lain hal ya. nah makanya untuk itu mungkin kalau kerja tuh ya jangan kayak cuma ada bos aja semangat gitu mungkin ya. Ya jangan setengah hati Iya, lah. jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini kita nggak masuk ke kategori PHK tersebut atau dirumahkan kan juga kayak gak enak banget dan juga wah luar biasa itu beda banget pasti. Ya, memang sebenarnya masa pandemi ini sulit dalam artian sulit. Ada beberapa perusahaan juga yang asli mungkin mereka punya tim kerja yang luar biasa, tapi mau nggak mau mereka harus merumahkan karyawan karena omset mereka udah nggak sanggup lagi bayar dari Betul, karyawan. itu dia. Contoh, Iya. sahabat gua ngalamin itu, sahabat gua termasuk pekerja yang produktif dan diperhitungkan di dalam perusahaannya, tapi mau nggak mau dia harus dirumahkan karena terpaksa perusahaannya memang secara jujur sudah tidak mampu untuk membayar apa namanya gajinya. Terus ada itikat baik dari perusahaan sampai dibilang sorry kita udah nggak sanggup bayar gaji untuk sementara, kamu dirumahkan, tapi kalau perusahaan ini nanti sehat kembali ada omset lagi, teman gua itu dijanjiin dipanggil balik. Tapi emang lebih baik gitu Kak, karena maksudnya kayak percuma nih misalnya kita bagus dipertahankan tapi gak dibayar juga sayang juga maksudnya apa yang kita buat kan gitu. Ya, jadi kalau yang gua hargai etikat baik daripada bosnya kawan gua ini, dia bilang saya melepas kamu supaya kamu bisa cari pekerjaan di tempat lain. Iya, jadi nggak mandek, digantungin. Iya, nggak terkunci di situ Ya, kan. karena saya udah nggak sanggup gaji. Nah, maksud gua banyak juga pihak-pihak yang apa ya, yang bijak ya, yang cukup Iya, bijak. karena juga ada banyak perusahaan yang kayak nih tim ini bagus kebetulan gitu kan, ini tim ini bagus, ya udahlah untuk biar perusahaan tetap maju ya saya pertahankan tapi dengan catatan tidak digaji gitu. Iya. Pasti itu banyak yang apa sih, jadi banyak orang-orang yang kayak lah kok gue kayak gini sih gitu, maksudnya kayak terkekang gitu kan. Ada juga perusahaan yang kayak gitu Ya, gue setuju sih sama kata-kata Moses tadi. Kita Iya. kalau jadi pekerja, kita harus jadi pekerja yang produktif. Benar. Jadi kalau perusahaan mengalami satu hal dan harus ada pemutusan hubungan kerja, kita masih bisa dipertimbangkan sebagai karyawan yang harus dipertahankan. Berarti kalau dalam dunia sekolah nih, kalau sekolah tuh kalau naik kelas tuh ada tuh anak-anak yang dipertimbangkan sama guru nih harus naik atau Harus enggak. naik karena begini, Iya. karena begitu, karena ada kreditnya ya. Iya, misal kasus kah atau emang Ya. dia emang seharusnya tidak naik gitu. Mungkin dalam dunia kerja ya kayak gitu. Ya. Jadi Gue setuju sih. apapun yang terjadi kita tetap optimal gitu kerjanya. Sebenarnya guys, itu nggak cuman kalau kita kerja sih. Di apapun di hidup lo harus jadi orang yang produktif. Betul. Produktif sebagai, kalau lo lagi posisi lo lagi sebagai pelajar, ya produktif sebagai pelajar. Pelajar. Kalau lo lagi anggota keluarga di rumah, produktif sebagai anggota keluarga. Kalau lo juga bersahabat dalam pertemanan, lo juga harus Produktif. produktif. Betul. Produktif dalam pertemanan artinya ya guys, take and give-nya oke gitu. Atau Iya. lo kayak Jantek Iya, lo jangan tek tek mulu. kan penting Disuruh tuh. gift kabur, pindah tongkrongan biasanya tuh. Wah, bahaya itu teman yang kayak gitu. Jauhin. Tek mulu. sebenarnya bahaya banget, enggak, cuman jadinya kita nggak dapat kondisi yang sehat ya di pertemanan Iya, kita. dan juga buat kitanya juga jadi gini, kita tuh punya teman. Nah, teman kita tuh pasti punya teman lagi gitu loh maksudnya. Iya. Jadi itulah hal kayak gitu tuh yang bahaya sebenarnya. Kayak Jadi dulu emang luar kalau biasa menurut ya. gua bukan corona 2020-nya ini, Ya. 2020-nya ini. maksudnya kasihan banget sih virus corona kena dampak juga sih. Jadi maksudnya efek daripada pandemi corona saatnya ini sebenarnya banyak hal positif. Gua ngerasain ini tuh, adik gua juga yang di sebelah sana ngerasain tuh pasti tuh. Apa? Betul. Gimana harus stay in the cost, maksudnya di rumah kosannya, terus masak sendiri, akhirnya kayaknya jago masak deh. Puji Tuhan. Nah, itu Tadi dia. dia janjiin kita Kak, membuat coklat. Nah, itu Kalau dong. kita tunggu. Jadi Kita maksud tuh- gua itu Ini pas banget ya lagi hujan-hujan. Iya. jadi pas banget nih, Coklat maksudnya panas. banyak hal kecil yang kesannya sepele guys, tapi kalau lo pikirin, kalau gue jadi jago masak gitu ya. Kita nggak masak nggak makan. Iya. Ya kan habis Masak. corona tulang kering. Iya, Kan terus nggak kayak mungkin. Kan nggak mungkin makan Indomie mulu ya guys. Itu usus Kayak buntu hari yang ini ada. ya, maksudnya kita biasa makan soto keluar, gara-gara corona emak kita jadi jago banget bikin soto loh. Jadi kita Jadi bawa keba- di rumah. Kayak
Tapi kalau dia jago soto mulu ya. Nggak mau belajar lagi. Ya, Bang. Berarti kita harus beliin buku resep yang lain ya. Buku resep yang lain benar. Baru kayak gitu. Tapi luar biasa akhirnya tahun 2020 udah lepas ya. Ya, Saya udah dadah. gitu. Tapi emang gimana ya? Ini masalahnya tuh yang aku kesel juga Kak, masalahnya soal media nih Kak. Kadang-kadang tuh media ini memang bahaya gitu, dia soalnya bisa menggiring opininya tuh kenceng Oh banget iya ke iya. masyarakat. 2020 kita dihadapi sama tantangan medsos ya. Iya, Kita harus betul. pintar-pintar ya. Jadi maksudnya kayak virusnya tuh sebenarnya masih biasa nih, tapi karena medsosnya kenceng, Heboh. jadi kayak orang kayak wah gitu. Termasuk kakak kita pun terkena dampak kayak ini. Gimana Kak? Soal larangan-larangan, tidak boleh keluar, kumpul-kumpul, keluarga. Waduh. Ya karena ya itu ya. Aku sih kalau misalnya dari cerita, kalau dari segi jumlah yang kena lah, sebenarnya kita mesti baca berita dulu supaya bisa tahu perkembangannya virus ini. Dan kita kalau baca berita, saran aja kalau baca berita tuh harus pintar-pintar mengolah. Nah makanya kita sebenarnya nggak bisa salahin media juga ya guys. Maksudnya Iya. media itu kita nggak bisa ngatur media itu mesti gimana. Karena Justru itu kan kitanya pas nangkepnya tuh harus nggak dicerna, jangan dicerna ya. mentah-mentah kita tangkap, jebret data kesini terus kita lempar ke orang lain, jebret data segini. Ya. Nah itu dia, makanya kita kalau misalnya baca berita ya atau dapat sesuatu dari satu sumber, itu sebenarnya kita nggak boleh berpegang Satu berita sumber aja, itu, iya ya. benar. Mesti Kita cari yang- lagi, cari yang lain. Iya, Nanti betul, berita betul. juga orang lain juga yang tulis gitu banyak. Itu dia yang mesti kita counter, yang mesti kita cari tahu ya. Apalagi kita paling gatel kalau nerima berita satu, wah ini bahaya nih, satu tek terus langsung lu sebarin dari WhatsApp. Nah sebenarnya Iya, kayak iya. gitu, Iya, lu iya. cari dulu yang lain, yang mana Itu yang dia. benar, dipertimbangin, lu baca yang benar. Baru kalau yang itu lu pantas lu mau sebarin di grup keluarga lu lah, temen lu lah, atau saudara lu lah, bla 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 ya. Itu terserah lu, tapi lu sebenarnya mesti cari dulu berita yang lain. Itu dia makanya iya. Supaya nantinya kita nggak membeberkan berita bohong atau hoax itu. Jadi kadang-kadang hoax itu tercipta oleh ya salah kita sendiri atau dari kita merusak pikiran orang sendiri gitu. Iya, karena memang setelah akhir-akhir ini, setelah melihat berita tidak ada berita corona, tidak ada data yang di-share, tidak ada kayak lokasi-lokasi mana yang lockdown atau lokasi-lokasi mana yang zona merah gitu. Jadi setelah nggak ada berita itu, kondisi kalau dilihat sih kayak orang tuh udah kayak biasa aja gitu, kembali ke normal, kegiatan biasa aja, walau memang protokol kesehatannya masih dijalankan gitu. Mungkin kadang media itu agak berbahaya buat masyarakat sebenarnya. Apalagi Karena memang masyarakat kita kalau dilihat setiap menerima informasi secara mentah. Iya, terima aja. Iya, Telan terima. bulat-bulat tuh. Tren info. bulat udah gitu tulangnya nggak sendirian, dibagiin tuh ke orang-orang gitu maksudnya. Biar rasa. Iya. Jadi dia nggak mau salah sendiri mungkin. Tapi gue lihat yang bagus adalah jadi orang kita sekarang belajar untuk menyaring informasi. Makin kesini ya, gue nggak bilang di awal-awal masa pandemi. Di awal-awal masa pandemi itu kayak panik Benar, attack benar. yang nyerang semua kalangan. Maksud gue dari semua lapisan masyarakat itu Iya, kena semua. panic attack. Iya, Jadi betul. ada info sedikit langsung lah itu di WA bung, buset deh. Banyak banget. Nah tapi makin kesini orang makin sadar bahwa kita harus nyaring informasi Iya. gitu. Jadi gue lihat juga di masyarakat kita jadi tambah, maaf ya gue pakai kata tambah pinter milah informasi mana yang harus di-keep aja sendiri, Iya, benar. informasi mana Yang yang, harus bisa kita sebarluaskan ya. sebarluaskan. Jadi kan Iya. kita pasti setiap kita mendapatkan banyak informasi. Informasi. Kalau kata si Iting tadi itu, sorry gue manggil adik gue Iting, si Ita itu kita panggil Iting ya. Panggilan sayang kita. Panggilan sayang kita ya, mana yang hoax, mana yang memang harus kita bagikan, dalam artian informasi ini penting Benar. untuk jaga-jaga diri, Betul, atau betul. informasi ini penting untuk juga misalnya tentang kesehatan dan segala macam. Iya. Jadi gue pribadi juga ngerasa kalau gue dapat informasi sekarang gue mulai nggak baca depannya doang atau judulnya doang guys. Karena Biasanya kita kalau gitu Iya. baca judulnya aja udah panik, terus Dan- akhirnya kita sebarin. dan kadang orang suka baca judulnya, karena kan judul itu kadang suka kalau di Judul media. kan memang dibuat untuk menarik. Iya, ya? karena ngejual banget. Iya, Jadi kayak orang yang baca judul aja kayak udah paling ngerti. Benar. Gue ngerti nih berita ini, gue udah baca nih judul ini. Padahal dia cuma baca judul gitu. Orang-orang kita tuh kadang Jadi iya. lebih menuntut kita sekarang baca secara lengkap. Lengkap. Apa yang Iting bilang, cari informasi
cari sumber lain yang sumber lain, sejenis. betul. Nanti kalau kita udah benar-benar ngerti, kita juga harus bisa mikir ini untuk ngerti untuk diri Kita atau untuk bisa buat bagi. orang lain. Iya, itu dia makanya. Oke, tapi ya udahlah. 2020 sudah. Oh, ada satu lagi, guys, sebelum tuh? terakhir. 2020 bikin orang makin dekat sama Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Iya, betul. Semua takut mati, semua pertobatan duniawi itu akhirnya terjadi. Di semua agama juga nggak peduli, Iya. pokoknya semua orang makin dekat sama Semua Tuhan, agama, guys. benar semua. Karena yang biasanya kalau kita kan yang biasanya orang kerja nggak bisa baca Alkitab, orang Iya. doa. Ini sekarang kita baca Alkitab punya banyak waktu ya, doa, ya benar. Kalau temen gue bilang yang kena virus, dia kan kena ya, jadi dia 1 bulan masa karantin, dia kena COVID. Oke. Dia bilang nggak ada kerjaan lain gue selain berdoa, baca kitab suci, puji-pujian. Kalau di Kristen gitu ya, Iya, mungkin iya. kalau yang agama lain pasti kan makin kenceng tuh doanya. Benar. Iya, benar. Benar, kita lebih dekat dengan Tuhan, betul. Iya. Tapi ya udahlah ya, kita Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa benar-benar jadi Benar. sila pertama nih. 2020 Indonesia. akhirnya terrealisasikan dengan baik Dengan baik. tanpa ada program pemerintah. Iya. Maksudnya akhirnya puji Tuhan akhirnya. Tapi ya udahlah, mungkin di awal tahun ini kita udah mulai kayaknya udah mulai membaik lah keadaan. Udah mulai membaik keadaan. Vaksin juga udah mulai ada, Iya, udah luar biasa. dikirim-kirimin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Mungkin resolusinya banyak juga orang-orang yang di 2021 hashtag 2021 bangkit banyak. Bangkit, Iya, ya, hashtag hashtag bangkit. 2021 bangkit gitu. Ya udahlah, mungkin sampai sini aja. Di next episode kita bahas di tahun 2021 nya Yes. mungkin ya. Terima kasih udah kenalan Karena udah sama kita. over itu juga, over durasi sepertinya. Oh iya, luar biasa. Jadi kita cut aja ya. Iya. Oke, sampai ketemu di podcast kita. Sampai sini dulu podcast Heatubun Family. Semoga pokoknya nanti episode-episode selanjutnya karena banyak hal yang menarik yang akan kita bahas. Yes. Oke, sekali lagi kita mengucapkan Happy New Happy Year. New Year. 2021. Sehat, sukses, semangat. Bye. Amin. Saya Moses pamit. Saya Yuli pamit. Saya Ita pamit. Bye bye. Bye bye.